Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasih dalam Tuhan, haleluya. Kita bersyukur hari ini hari Sabtu 8 Maret 2025. Kita bersyukur untuk seluruh aktivitas yang Tuhan sudah berikan kepada kita sepanjang minggu. Dan hari ini kita bisa beristirahat dan menikmati hari libur kita. Hari ini saya agak sedikit busy karena ada meeting majelis daerah, sidang majelis daerah GBI yang dilakukan di Sydney untuk BPLN dari Sydney dan Oceania. Kita bersyukur dan izinkan saya kembali menemani Bapak Ibu Saudara dalam renungan malam mengenai doa Bapa kami. Doa Bapa kami ini tentunya bukan ditujukan agar kita menghafal kata demi kata, tapi kita belajar mengenai pola doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya yang mesti kita ikuti, dan di dalamnya terkandung kekayaan rohani yang luar biasa yang menjelaskan keberadaan Tuhan saat kita memanggilnya dan berseru kepadanya dalam doa. Dan hari ini kita akan belajar dengan judul doa dalam nama Yesus. Yohanes 14 ayat 14, ayat hafalan kita berkata, "Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Kita masih belajar topik doa dalam nama Yesus ini dalam konteks doa Bapa kami yang menyatakan, "Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu." Kita sudah belajar kemarin bahwa nama Tuhan menggambarkan keberadaannya yang harus kita hormati dan harus kita hargai. Dan di dalam perjanjian baru, Tuhan dinyatakan dalam bentuk manusia, dalam rupa manusia, dan namanya adalah Yesus yang artinya Jehovah Saves, nama yang menyelamatkan. Nama ini adalah nama yang sangat penuh kuasa, karena tidak ada satu orang pun yang dapat diselamatkan di luar kepercayaan di dalam nama Yesus. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 menyatakan hal itu. Nah, dalam berdoa, Tuhan Yesus mengajarkan agar kita berdoa di dalam namanya. Dan setiap doa yang kita naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, diarahkan kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus sebagai perantara kita, maka Tuhan akan melakukannya. Tentunya ini dalam konteks semuanya dalam kedaulatan dan kehendak Bapa, bukan hanya sekedar kita memaksakan kehendak kita. Kalau kita membaca ayat sebelumnya dalam ayat 12 dan 13 dari Yohanes 14 tadi, di sana dikatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak." Jadi nama Yesus itu nama jaminan kita. Saat kita berseru kepada Bapa di dalam nama Yesus, maka kita akan menerima jawaban doa. Apa yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudara, nama Yesus adalah nama yang luar biasa. Nama yang di dalamnya kita bisa diselamatkan. Hanya di dalam nama Yesus, setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena itulah setiap dalam akhir doa kita mengatakan di dalam nama Yesus, amin. Mengapa kita melakukan itu? Karena Alkitab memberikan banyak ayat-ayat dan indikasi seperti yang tadi saya sudah nyatakan, bahwa doa yang dinyatakan di dalam nama Yesus adalah doa yang akan didengar dan dijawab oleh Tuhan. Sekali lagi, jawaban doa itu harus sesuai dengan kedaulatan dan kehendak Tuhan. Kita tidak boleh memaksa Tuhan. Namun, doa dalam nama Yesus adalah jaminan kita. Karena setiap doa yang dinaikkan di dalam nama Yesus, Tuhan akan mendengar, Bapa akan mendengar, dan Bapa akan mengabulkannya kepada kita.
Haleluya, kita bersyukur memiliki Bapa yang sudah menyatakan diri dalam pribadi Yesus, dan di dalam nama Yesus inilah orang dapat diselamatkan, dan kita percaya kepadanya juga dalam hubungan pribadi kita dengan Tuhan dalam doa, dan kita akhiri doa kita dalam nama Yesus, maka doa kita akan didengar dan dikabulkan oleh Bapa kita yang di surga. Ini adalah salah satu cara kita menguduskan nama Tuhan, yaitu berdoa dengan atau di dalam nama Tuhan Yesus, bukan di dalam nama-nama yang lain atau pribadi-pribadi yang lain, karena tidak ada nama yang di dalamnya kita bisa diselamatkan dan menjadi pengantara kita selain Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya, biar renungan ini menambah pengertian kepada kita mengenai doa yang kita lakukan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, selamat beristirahat. Biar kasih Kristus menaungi kita semua. Shalom.